sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gaf di Halo Morowali. Kali ini kita berada di sesi program Ngobrol Santai. Dan kali ini kita bersama dengan seorang tokoh politik yang juga seorang pengusaha yang tidak asing lagi bagi kita tentunya, Publik Morowali dan Morowali Utara. Kita bersama dengan politisi Partai Demokrat. Beliau adalah Pak Rauf. Selamat sore, Pak. Sore. Ya. Sehat, Bapak? Sehat, Pak. Sehat. Terpilih ya? Alhamdulillah. Ya. Sementara, tetapi masih menunggu ketetapan dari KPU, karena itu yang resmi. Kalau hasil sementara berapa totalan yang masuk? Kalau hasil dari pencapaian kita itu di angka sekitar 10.000 sampai 11.000, tetapi itu masih belum fix seperti itu. Jadi kita belum tetapkan, tetapi sekarang prosesnya kita lagi pengawalan di pleno per kecamatan. Ada beberapa kecamatan sudah masuk dan alhamdulillah bisa disimpulkan bahwa Morowali dimenangkan oleh Pak Fudin. Dan insya Allah Morut dimenangkan oleh Pak Rauf. Dimenangkan oleh Jadi, Pak Rauf. Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tengah 2 kursi. Kalau perhitungan kita di proses yang sedang berlangsung sekarang ini itu hampir bisa kita pastikan dapat 2 kursi. Tapi sebelum sampai kepada proses yang ada pencapaian yang ada hari ini di dunia politik, Pak Rauf kemarin mengorbankan sisa jabatannya Pak Rauf di DPRD Kabupaten Morowali. Kalau tidak salah masih ada berapa bulan waktu itu Pak Rauf mundurnya? Kalau hitungan saya sekitar 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan jabatan masih berjalan di DPRD Morowali, mundur, masuk bergabung dengan Partai Demokrat dan menjadi caleg provinsi. Tapi alhamdulillah hasilnya 2 kursi, Dapil 6 Sulawesi Tengah. Iya. Yang ingin saya review kembali Pak Rauf, ini pertanyaan ini, dan saya yakin bukan cuma saya yang punya pertanyaan itu. Orang di luar sana juga pasti bertanya, kenapa tiba-tiba nyebrang dari biru tua ke biru yang lebih muda sedikit? Oke, baik. Jadi pertanyaan ini memang banyak sekali muncul di masyarakat. Jadi saya mengambil keputusan politik itu bukan berarti tidak punya pertimbangan. Saya mengambil keputusan politik itu dengan berbagai macam pertimbangan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terluar sampai yang terdalam. Tetapi menyeberangnya saya dari partai lama ke partai baru Biru Muda ke Demokrat memang didasarkan pada konsep-konsep pengembangan partai yang saya lebih akrab dengan Demokrat, karena memang ya saya dari dulu sejak 8 tahun lalu memang saya lebih akrab ke Demokrat daripada ke partai sebelumnya. Saya pun masuk ke partai sebelumnya itu karena memang ada permintaan beberapa pihak waktu itu, dan saya sudah konsultasikan ke teman-teman oke kan, kemudian saya turut bertarung di pileg DPRD Kabupaten waktu itu, seperti itu. Nah, kalau sekarang pun saya pindah ke Partai Demokrat, kata kawan-kawan, kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Kembali ke rumah lama. Seperti itu. Kemarin waktu pileg provinsi itu, saya melakukan 500 kali pertemuan. 500 kali pertemuan di kurang lebih sekitar 200 desa. Yang saya tidak masuk itu hanya desa-desa yang ada di kecamatan pulau waktu itu, karena transportasinya yang memang harus lewat laut. Terus kemudian yang kedua memang waktu kita tidak terkejar. Baik Pak, sebelum kita lanjut kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, kembali lagi masih bersama saya Gaf dan Pak Rauf, politisi Partai Demokrat. Tadi saya pakai kacamata, sekarang saya bukan, tidak enak di depan anggota Dewan Provinsi pakai kacamata. Begitu ya. Pak Rauf, ini kan masyarakat kita lagi tidak sabar ini. Tidak sabarnya antusiasme masyarakat menginginkan Pak Anwar Hafid jadi gubernur ini tinggi sekali. Ya, benar. Nah,
Pak Anwar Hafid sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, ketuanya Pak Rauf, mantan Bupati Morowali 2 periode, dan anggota DPR RI, 2 periode juga karena terpilih kembali. Kalau di matanya Pak Rauf, apakah memang Pak Anwar ini layak jadi gubernur? Baik. Kalau saya melihat secara keseluruhan dari elit-elit partai politik yang ada di Sulawesi Tengah sekarang, saya bisa mengatakan bahwa Pak Anwar sangat layak dan sangat proper untuk menjadi gubernur. Apalagi beliau punya pengalaman 2 periode di kabupaten sebagai Bupati Morowali, dan itu terbukti beliau bisa meletakkan fondasi Kabupaten Morowali dengan baik. Seperti itu. Jadi atas dasar penilaian-penilaian itu, saya sangat yakin bahwa Pak Anwar sangat siap dan sangat layak untuk menjadi Gubernur Sulawesi Tengah 2024 ini. Dari data terakhir, perolehan suara sementara yang terakhir masuk, Demokrat di Provinsi Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, hasil Pileg 2024 ini kalau tidak salah 8 kursi sudah. Sementara kuota untuk mengusung calon gubernur itu kalau tidak salah butuh 11 kursi ya Pak? 11 kursi. Berarti betul. Demokrat masih butuh 3 kursi lagi. Kira-kira kalau menurut Pak Rauf kemungkinannya koalisi dengan partai apa? Kalau melihat pada pergerakan-pergerakan yang ada sekarang dan kedekatan-kedekatan yang ada sekarang, ada beberapa partai sebenarnya yang bisa diajak koalisi ke depan. Tetapi itu pun belum juga dibicarakan secara intens. Kalau menurut saya mungkin PKB melihat gambar yang ada sekarang yang disebar itu kan orang PKB. Tapi apapun itu, saya kembalikan itu ke Pak Ketua untuk lobby seperti itu. Kalau kami ini pasukan lapangan diajak tempur, ayo kita tempur dengan siapapun koalisi. Yang pastinya tugasnya Pak Rauf ke depan ini akan berat. Pasti akan tempur habis di lapangan untuk memenangkan Pak Anwar Hafid jadi gubernur. Betul. Dan bisa jadi lawan kerasnya di lapangan partai lama. Kalau kami yang jadi tugas kami, apa yang diperintahkan siap laksanakan. Betul. Tidak banyak tanya. Siapapun lawan itu tidak jadi masalah buat kita. Di politik ini kan satu sisi kadang kita bersama, tapi di sisi lain kita berpisah. Nah, ini pasca Pilpres yang dimenangkan pasangan Prabowo Gibran, yang dimana Demokrat juga menjadi salah satu partai koalisi Indonesia Maju, yang dimana kalau menurut saya kemenangan Prabowo Gibran itu tidak bisa dilepas dari peran Demokrat dan AHY. Nah, kemarin tanggal 21 kemarin seluruh Indonesia menyaksikan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY itu dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN. Kalau Pak Rauf melihat, apakah itu politik balas jasa setelah memenangkan Prabowo Gibran atau apa? Baik, jadi ini adalah salah satu keputusan elit-elit partai, termasuk ini salah satu keputusan Presiden. Nah, kalau itu merupakan keputusan Presiden, maka saya yakin Presiden punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atas pelantikan itu saya ucapkan selamat pada Pak Ketum, Pak AHY, atas terpilihnya sebagai Menteri ATR. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bersemangat, karena memang kita butuhkan kinerja-kinerja beliau ke depan, terutama kita di Sulawesi Tengah yang ada beberapa masukan-masukan dari masyarakat perihal permasalahan sengketa agraria, terutama antara korporasi dan masyarakat. Saya banyak dengarkan ini dari masyarakat-masyarakat, terutama yang Morowali Utara, karena di sana ada beberapa perkebunan yang kemudian ada gesekan kepentingan dengan lahan-lahan masyarakat. Nah, ini menjadi tugas-tugas kita ke depan untuk memediasi ini ke pemerintah, dan syukur alhamdulillah Pak AHY dipercayakan untuk itu,
Jadi saya pikir komunikasinya lebih gampang dan lebih mudah seperti itu. Baik, ke depan tentu anggota dewan kan tugasnya mewakili, Ya. mewakili rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat secara umum. Tapi tentu Pak Rauf punya sektor-sektor masyarakat tersendiri yang mungkin akan menjadi prioritas daripada tugas kewajiban Pak Rauf sebagai anggota dewan. Kalau boleh tahu sektor masyarakat mana sih yang paling akan diwakili kepentingannya? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi dari dulu saya memang lebih fokus ke masyarakat kecil, termasuk petani. Yang paling banyak petani, pekebun, dan beberapa nelayan yang kemudian jadi. Dan itu kita sudah coba bangun dari dulu. Jadi kalau kita di lapangan memang branding saya dari dulu ya, kalau bicara tentang Pak Rauf berarti itu tidak lepas dari bicara tentang pertanian, perkebunan, seperti itu. Nah, karena kemudian masyarakat memberikan kepercayaan ini kepada kita, insya Allah ke depan yang menjadi pokok-pokok pikiran kita itu bagaimana kemudian mengangkat ekonomi masyarakat, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan mungkin di beberapa tempat ada nelayan. Karena saya pikir inilah konstituen-konstituen kita yang memang betul-betul membutuhkan kita. Kalau yang korporasi-korporasi ini kan tidak diperjuangkan pun mereka sudah bisa berjuang sendiri. Yang masyarakat kecil ini yang kemudian kita coba fasilitasi kepentingan mereka. Nah, program-program prioritas yang mungkin menjadi fokus-fokus saya ke depan, bagaimana kemudian masyarakat ini, teman-teman kita yang mungkin mau tanam sawit, tidak punya bibit, itu mungkin bisa kita fasilitasi lewat aspirasi-aspirasi kita. Mudah-mudahan dengan program itu, teman-teman di lapangan, teman-teman petani dan pekebun bisa merasakan manfaat memilih kita sebagai perwakilan mereka, seperti itu. Termasuk juga mungkin di permasalahan-permasalahan pupuk yang di mana-mana sekarang menjadi teriakan masyarakat, seperti itu. Nah, kita coba fasilitasi dari sisi situ, mudah-mudahan ini diterima baik oleh masyarakat. Baik. Ini pertanyaan yang sudah mendekati pertanyaan terakhir, Pak Rauf. Bagaimana Pak Rauf ini kan walaupun sudah akan dilantik jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tapi tentu tidak boleh lupa dengan Morowali kan? Yeah. Karena Morowali adalah awal dari semuanya. Yeah. Kepemimpinan Morowali ke depan ini, kalau di matanya Pak Rauf, sosok pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan Morowali ke depan? Ya, baik. Yang pertama saya mau jawab dulu tentang mudah-mudahan tidak lupa dengan Morowali. Yeah. Saya pikir begini. Saya ingat sekali bahwa saya datang di Morowali umur 3 tahun. Morowali sudah memberikan segalanya buat saya. Yeah. Mulai dari kecil sampai kemudian biaya kuliah pun itu karena orang tua sudah tinggal di Morowali ya didapat di bumi Morowali ini. Jadi kalau saya pikir bahwa Morowali ini sudah seperti tanah kelahiran saya sendiri. Terus kemudian Morowali ini sudah memberikan begitu banyak kontribusi tentang pengembangan saya. Kemudian juga di Kabupaten Morowali lalu masyarakatnya juga mempercayakan 1 kursi untuk menjadi tanggung jawab saya kepada masyarakat. Semua itu tidak akan pernah saya lupakan dan insya Allah menjadi skala prioritas dalam pengembangan kita ke depan. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita melihat tentang kepemimpinan Morowali ke depan, saya pikir mungkin hampir semua kita sepakat bahwa ada baiknya Morowali mungkin ganti pemain dulu. Iya. Seperti itu. Ganti pemain dulu karena mungkin dengan pemain lama punya pola yang berbeda dan saya yakin dengan pemain baru juga punya pola yang berbeda. Nah, kalau saya sarankan, mungkin kalau kita melihat yang ada sekarang, Pak Fudin itu layak untuk menjadi Bupati Morowali di 2024 ini. Dan ada beberapa masukan yang kemudian saya sudah sampaikan ke Pak Fudin, apa yang menjadi permasalahan utama masyarakat. Nah, itu mudah-mudahan konsep-konsep itu bisa
kita sama-sama kembangkan ke depan di bawah bendera Demokrat di Kabupaten Morowali. Jadi menurut Pak Rauf, kepemimpinan Morowali ke depan agak pas kalau Pak Syarifuddin Hafid ya? Sangat pas. Sangat pas. Iya. Iya. Bukan agak pas. Iya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir, kita rehat sebentar. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gaf, masih di Ngobrol Santai bersama Pak Rauf, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih hasil pemilu legislatif 2024. Jadi Pak Rauf ini sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Nasdem, terpilih tahun 2019 ke 2024. Dalam perjalanannya, Pak Rauf terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali tahun 2019, Dapil Bumi Raya Witaponda waktu itu. Tapi dalam perjalanannya kurang 1,5 tahun jabatan, Pak Rauf mundur dan bergabung dengan Partai Demokrat. Kemudian maju mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dapil 6, Kabupaten Morowali, Morowali Utara. Dan insya Allah terpilih dan menjadi anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Pak Rauf, Anda mewakili masyarakat Morowali dan Morowali Utara di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, insya Allah periode 2024-2029. Menurut Pak Rauf, apa sih masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Morowali dan Morowali Utara, dan apa solusi yang Pak Rauf siapkan untuk masalah tersebut? Oke, baik. Kalau berbicara tentang permasalahan, dua daerah ini hampir berbeda. Di satu sisi sama, tapi di sisi lain lebih banyak berbedanya. Nah, kalau yang di Morowali ini yang jadi permasalahan kita sekarang itu agak bervariasi karena dia sudah masuk dalam kawasan, boleh kita kategorikan menjadi kawasan industri, karena di Morowali kan sudah ada 5 kawasan industri. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat realitas yang ada di lapangan bahwa daerah-daerah industri ini khusus untuk pengembangan masyarakatnya memang kita harus fokus ke pengembangan UMKM. Karena jangan sampai kemudian masyarakat kita menjadi penonton, kemudian yang dari luar yang mengisi ceruk-ceruk itu, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, permasalahan dengan berubahnya perilaku masyarakat dari masyarakat agronomis ke masyarakat industri, banyak masalah persampahan yang terjadi di Morowali. Kita ambil contoh seperti Bahodopi yang ya kalau kita lewat sangat tidak nyaman, kita lihat seperti itu. Nah, itu yang menjadi, coba kita angkat menjadi salah satu isu ke depan di tingkat provinsi. Mungkin kita bisa berkolaborasi antara provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Itu untuk Morowali. Kemudian untuk Morowali Utara, saya lihat Morowali Utara itu masyarakatnya secara umum adalah masyarakat agronomis, masyarakat pertanian. Nah, Morowali Utara itu kalau kita berbicara tentang potensi perkebunan sangat luas. Kalau gambaran saya mungkin 20.000, 30.000 sampai 40.000 hektar pun lahan kosong yang ada di Morowali Utara itu masih ada. Nah, tetapi di lain sisi bahwa kemudian potensi-potensi yang ada ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat kita karena permasalahan mereka mau tanam tidak ada bibit, terus kemudian mungkin mau land clearing tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Nah, khusus untuk teman-teman di Morowali Utara, yang menjadi pokok-pokok pikiran kita ke depan, yang menjadi fokus-fokus perhatian kita ke depan itu adalah bagaimana kita bisa membantu mereka dari sisi pengadaan bibit. Apakah itu bibit sawit, apakah itu bibit durian, apakah itu bibit kakao yang kemudian mereka bisa budidayakan. Nah, yang kedua juga selanjutnya bahwa
saya lebih sepakat kalau kemudian mereka mengembangkan dari sisi perkebunannya, karena memang kita bantu bibit itu bisa mereka rasakan 20, 25 sampai 30 tahun ke depan. Nah, ini bisa meningkatkan ekonomi mereka karena memang kita paham bahwa sawit ini tanaman industri. Ya. Ya, tanaman industri yang kalau posisinya sekarang hanya buah sawitnya yang tidak ada. Industrinya sudah ada di mana-mana. Industrinya sudah ada. Sudah ada di mana-mana. Di Morowali kita sudah ada BJS, kemudian di Morowali Utara sudah ada SPP. Nah, tinggal kita genjot bagaimana masyarakat ini kita bisa bantu bibit dan mereka tanam bibit itu untuk kemudian memperbaiki ekonomi mereka ke depan. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Rauf. Berikan satu kata saja, satu kalimat boleh, satu kalimat. Berikan satu kalimat untuk Prabowo Gibran. Masyarakat tidak boleh susah. Ya, itu yang paling pas. Ya. Satu kalimat lagi Pak Rauf untuk Ketum AHY. Semoga Pak AHY ke depan menjadi salah satu tokoh nasional yang punya potensi besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, satu kalimat untuk Anwar Hafid. Gubernur 2024. Satu kalimat untuk Syarifudin Hafid. Insya Allah Bupati Morowali 2024. Satu kalimat untuk Rauf sendiri. Insya Allah bisa sehat, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Amin, amin. Baik, seperti biasa netizen di Halo Morowali, kita punya sesi terakhir, dan sesi terakhir itu sepenuhnya 100% adalah milik dari narasumber kita. Baik Pak Rauf, ini budaya kita di Halo Morowali, bagian terakhir itu diserahkan ke Bapak untuk memberikan closing statement sebagai penutup. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Morowali dan Morowali Utara yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas seluruh dukungan saudara-saudara semua terhadap saya dalam Pileg Provinsi Partai Demokrat di tahun 2024. Ini adalah satu amanah buat saya dan insya Allah amanah ini akan saya emban dengan sebaik mungkin, setulus hati mungkin. Saya berpikir bahwa sering saya sampaikan di lapangan bahwa saya masuk DPRD ini bagaimana bisa mengabdikan diri untuk masyarakat. Bukan lagi kita berbicara bagaimana tentang pribadi-pribadi kita. Yang menjadi fokus-fokus pengembangan saya ke depan adalah bagaimana kemudian bisa mengangkat ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat kecil, apakah itu petani, pekebun, ataukah nelayan, dan UMKM. Itu 4 faktor, 4 poin yang kemudian menjadi fokus perjuangan kita ke depan. Ada beberapa hal yang menyangkut tentang 4 hal yang tadi. Pertama tentang perkebunan, banyak konflik-konflik agraria yang terjadi terutama di daerah-daerah yang bersentuhan dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan tambang yang mungkin bisa ke depan menjadi prioritas kita untuk bagaimana memfasilitasi masalah itu dari pihak masyarakat dengan korporasi yang ada kepada pemerintah yang kemudian menjadi kesepakatan yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian beberapa hal yang lain lagi itu yang saya minta masukan-masukan kepada seluruh masyarakat ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang mereka butuhkan, yang kemudian menjadi pokok-pokok pikiran kita ke depan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas segala kepercayaan masyarakat, atas segala dukungan masyarakat dalam pemilihan legislatif 2024 kemarin yang baru saja. Insya Allah kemudian itu menjadi tanggung jawab dan amanah yang harus kami laksanakan ke depan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebuah closing statement yang luar biasa dari Pak Rauf, yang juga menandakan bahwa perbincangan santai kita dengan Pak Rauf hari ini telah tuntas. Mudah-mudahan di lain waktu, di durasi yang lebih panjang, kita bisa ngobrol santai lagi bersama Pak Rauf
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rauf atas waktu dan kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan ini, pembahasan ini bermanfaat positif bagi kita semua. Makasih Pak Rauf atas waktunya, Pak. Sukses selalu. Insya Allah membawa Demokrat lebih berkibar. Insya Allah. Semoga Halo Morowali semakin jaya di udara. Amin. Amin, amin. Baik netizen yang budiman, saya Gap mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.